Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovina Putri Pratama dengan NPM 23081010018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi integral. Jadi pada video kali ini kita akan membahas yang pertama tentang pengertian integral, yang kedua tentang jenis-jenis integral, dan yang ketiga tentang contoh soal serta pembahasannya. Nah, apa sih itu integral? Jadi, integral merupakan salah satu bahasan dalam kalkulus yang merupakan cabang matematika. Nah, integral sendiri adalah kebalikan dari turunan atau diferensial. Oleh karena itu, integral sendiri disebut sebagai anti turunan atau anti diferensial. Nah, kegunaan integral sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak sekali, antara lain untuk menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan sebagainya. Integral sendiri tidak hanya digunakan di matematika saja, tetapi banyak bidang lain juga seperti ekonomi, fisika, biologi, teknik, dan masih banyak ilmu disiplin lainnya. Nah, jenis-jenis integral itu ada integral tak tentu, integral tentu atau tertentu, serta ada tambahan yaitu integral numerik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang integral tak tentu. Integral itu merupakan sebuah kebalikan atau inverse dari turunan. Makanya dia tadi disebut sebagai anti turunan. Nah, maka ditemukanlah sebuah rumus integral, yaitu kita beranjak dari turunan. Jadi rumusnya itu berasal dari rumus turunan, lalu dikembangkan menjadi rumus integral. Nah, integral sendiri merupakan anti turunan, sehingga jika terdapat fungsi f(x) yang kontinu pada interval a, b, maka diperoleh rumus sebagai berikut, yaitu df(x) per dx sama dengan f aksen x sama dengan fx. Anti turunan dari fx adalah mencari fungsi yang turunannya adalah fx. Secara umum dapat kita tuliskan sebagai berikut: integral fx dx sama dengan integral f aksen x dx sama dengan f aksen sama dengan fx plus c. Dengan catatan sebagai berikut, yaitu integral fx dx disebut unsur integrasi, dibaca integral fx terhadap x. Lalu fx disebut integrand atau yang diintegralkan. Nah, untuk fx yang f-nya huruf besar f aksen x itu disebut fungsi asal atau fungsi primitif. Lalu c disebut dengan konstanta. Nah, ini adalah tabel dari integral tak tentu. Jadi yang sebelah kiri saya itu adalah nilai awalnya, dan sebelah kanan itu adalah nilai aksennya. Jadi jika nilai awal diaksenkan atau diturunkan, itu akan disebut dengan diferensiasi. Nah, hasil dari diferensiasi jika kembali ke hasil awal itu namanya integral. Nah, berdasarkan
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa fx yang berbeda diperoleh f aksen x yang sama. Jika f aksen x sama dengan fx diketahui sama, maka fungsi asal fx yang diperoleh belum tentu sama. Integral adalah proses pencarian fungsi asal fx dari f aksen x. Nah, berikut adalah rumus dasar dari integral. Yang pertama ada integral k dx sama dengan kx plus c. Yang kedua ada integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n min 1 plus c apabila n tidak sama dengan min 1. Yang ketiga ada integral ax pangkat n dx sama dengan a per n min n plus 1 x n plus 1 plus c dengan syarat n tidak sama dengan min 1. Yang keempat ada integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Yang kelima ada integral a dikali fx dx sama dengan a integral fx kali dx, di mana a adalah konstanta sembarang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi integral fungsi trigonometri. Nah, berdasarkan turunan dari fungsi trigonometri dapat digambarkan sebagai berikut ya. Jadi mulai dari sin x lalu ke cos x, sin x diturunkan ke cos x, diturunkan menjadi min sin x, diturunkan menjadi min cos x, diturunkan menjadi sin x, lalu tan x diturunkan menjadi secant kuadrat x, lalu cot x diturunkan menjadi min cosec kuadrat x. Karena integral adalah inverse atau kebalikan atau anti turunan, maka dari d per dx sin x sama dengan cos x diperoleh integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Dari d per dx cos x sama dengan min sin x diperoleh integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Dari d per dx dikali tan x sama dengan sec kuadrat x diperoleh integral sec kuadrat x dx sama dengan tan x plus c. Untuk bentuk yang lebih kompleks itu ada d per dx dikali cos dikali ax plus b sama dengan min a dikali sin kali ax plus b. Dan bentuk yang setara yaitu d per dx dikali min 1 per a cos dikali ax plus b sama dengan min 1 per a dikali min a dikali sin dikali ax plus b sama dengan sin dikali ax plus b, sehingga diperoleh integral sin ax plus b dikali dx sama dengan min 1 per a cos ax plus b plus c. Dan jika menggunakan cara yang sama dapat diperoleh integral cos ax plus b dikali dx sama dengan 1 per a sin ax plus b plus c. Nah, berikut juga terdapat kesamaan-kesamaan fungsi trigonometri yang diperlukan untuk menyelesaikan integral trigonometri. Yang pertama ada sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Yang kedua ada sin kuadrat x sama dengan setengah dikali 1 min cos 2x.
Yang ketiga ada cos kuadrat X sama dengan 1/2 dikali 1 plus cos 2X. Yang keempat ada sin X dikali cos X sama dengan 1/2 sin 2X. Yang kelima ada 1 min cos X sama dengan 2 sin kuadrat setengah X. Yang keenam ada 1 plus cos X sama dengan 2 cos kuadrat setengah X. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi integral tentu atau integral tertentu. Nah, integral tertentu dapat dinotasikan dengan integral integral a, b fx dx sama dengan fx dalam kurung sama dengan fb min fa, dengan keterangan fx adalah integral integran, yaitu fx sama dengan f aksen x. A, B adalah batas-batas pengintegralan. A, B adalah interval dari pengintegralan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi teknik perintegralan. Nah, teknik perintegralan ini ada beberapa ya. Yang pertama ada integral substitusi. Pada bagian ini kita akan membahas tentang teknik integrasi yang disebut metode substitusi. Konsep dasar dari metode ini adalah dengan mengubah integral yang sudah kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, bentuk umum dari integral substitusi adalah sebagai berikut. Integral fu du per dx dikali dx sama dengan fu du. Artinya, fungsi integran fx harus dapat diubah menjadi suatu fungsi lain. Misalkan fu dikalikan dengan turunan u terhadap x, yaitu menjadi fx sama dengan fu dikali du per dx. Sehingga fx kali dx sama dengan fu dikali du per dx dikali dx. Nah, dx sama dx nya itu sama-sama dicoret gitu ya, sehingga menjadi fx dx sama dengan fu dikali du. Selanjutnya ada integral parsial. Nah, teknik integral parsial ini digunakan bila suatu integral itu tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa maupun dengan cara substitusi. Nah, prinsip dasar dari integral parsial ini adalah sebagai berikut. Jika y sama dengan u kali v, maka dy sama dengan du kali v ditambah u dikali dv. Integral dy sama dengan integral v dikali du ditambah integral u dikali dv. Y sama dengan integral v dikali du ditambah integral u dikali d. U dikali v sama dengan integral v dikali du plus integral u dv. Integral u dv sama dengan u dikali v dikurangi integral v du. Pengintegralan parsial integral tertentu itu integral u v aksen sama dengan u v min integral u aksen v. Integral u dikali dv sama dengan u min integral v dikali du. Pengintegralan parsial integral tak tentu. Integral u v aksen dengan batas a dan b sama dengan u v dikurangi integral u aksen v. U dv sama dengan u v min integral v dikali du. Nah, ini ada penggunaan integral tertentu. Penggunaan integral tertentu dapat digunakan untuk menghitung luas daerah. Jika luas daerah antara kurva dengan sumbu. Jadi, penggunaan integral tertentu. Nah, integral tertentu dapat digunakan untuk menghitung luas suatu daerah yang diarsir gitu, di antara sumbu X atau sumbu Y. Nah, misalnya seperti gambar A ini.
luas daerah di sumbu X itu dapat digambarkan dengan rumus LA sama dengan integral batas A B fx dx. Untuk gambar yang kedua itu dapat menggunakan rumus LB sama dengan min integral batas A dan B fx dx sama dengan integral batas B ke A fx dx. Nah, untuk gambar yang ketiga, gambar C, itu dapat menggunakan rumus luas C sama dengan integral batas AB Y1 min Y2 dx. Nah, penggunaan integral yang kedua yaitu untuk menghitung volume benda bundar. Pengertian benda bundar adalah suatu bentuk bidang datar yang berputar sejauh 360 derajat terhadap suatu garis pada bidang datar tersebut sebagai sumbu putarannya. Nah, yang pertama ini ada kerucut, yang kedua juga ada kerucut, yang ketiga ada tabung. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi integral numerik. Apa sih integral numerik itu? Integral numerik adalah metode yang digunakan untuk menghitung suatu nilai integrasi pada suatu fungsi dalam suatu selang tanpa memperdulikan fungsi hasil integralnya dengan menggunakan metode numerik. Jadi, untuk menghitung nilai integral tertentu, contohnya fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 3 terhadap x secara numerik, tidak perlu mengetahui fungsi fx-nya. Dalam sebuah integral numerik, digunakan teorema integral tertentu dari suatu fungsi fx terhadap x dalam selang a, b, sama dengan luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh sumbu x. Garis x sama dengan a dan x sama dengan b. Dengan demikian, digunakan suatu metode untuk menghitung luasan di bawah kurva tadi. Dengan pengandaian luas daerah tadi setara dengan suatu segi 4 dengan panjang AX sama dengan B min A dan tinggi rata-rata ketinggian titik pada kurva yaitu Y. Nah, di metode numerik ini, di integral numerik ini kita akan membahas tentang beberapa metode. Yang pertama ada metode Riemann. Secara khusus, integral Riemann adalah limit dari jumlah Riemann suatu fungsi ketika partisi menjadi halus. Apabila limitnya ada, maka fungsi tersebut dikatakan terintegrasi, atau lebih spesifik terintegrasi Riemann. Jumlah Riemann dapat dibuat sedekat yang diinginkan dengan integral Riemann yang membuat partisi halus. Salah satu persyaratan penting adalah bahwa hubungan partisi menjadi lebih kecil dan lebih kecil, sehingga dalam limitnya adalah 0. Jika tidak demikian, maka kita tidak akan mendapatkan aproksimasi yang baik untuk fungsi pada selang tertentu. Nah, metode Riemann ini merupakan metode integral yang digunakan dalam kalkulus dan didefinisikan dengan integral batas A, B fx dx sama dengan limit delta x jamu jam piro deh mendekati 0 pare sigma n
dengan I sama dengan 0 f x i delta x. Nah, pada metode ini luasan yang dibatasi oleh Y sama dengan fx adalah sumbu x dibagi menjadi n bagian pada range x sama dengan a, b yang akan dihitung. Kemudian dihitung tinggi dari setiap 3 tab ke I, yaitu fxi dikali li adalah luas setiap persegi panjang, di mana li sama dengan fxi dikali delta xi. Berikut adalah gambar dari metode Riemann kurvanya. Selanjutnya adalah algoritma dari metode Riemann. Nah, untuk mengerjakan sebuah soal dari metode Riemann itu bisa menggunakan algoritma sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mendefinisikan fungsi fx-nya terlebih dahulu. Setelah didefinisikan, kita harus menentukan batas bawah dan batas atas integrasi, yaitu biasa disebut dengan batas A dan batas B. Lalu kita menentukan jumlah pembagian area N. Setelah menentukan batas bawah dan batas atas, serta menentukan jumlah pembagian area, kita menghitung nilai H dengan rumus B min A per N. Nah, setelah menghitung nilai H, kita akan menghitung dengan rumus di bawah ini, yaitu rumus luas dari metode Riemann. L sama dengan H dikali sigma N dengan I sama dengan 0 f x i. Nah, algoritma metode Riemann tadi itu bisa digunakan untuk ketika kita mau bikin sebuah kode gitu. Jadi kita pahami dulu algoritmanya, atau buat teman-teman yang mau mengerjakan soal biar dipahami dulu langkah-langkahnya dengan algoritma metode Riemann tersebut. Selanjutnya adalah rumus dari metode trapezoida. Luas trapesium ke I atau LI adalah LI sama dengan setengah fxi plus fxi plus 1 dikali delta xi, atau bisa juga menggunakan rumus LI sama dengan setengah dikali fi plus 1 dikali delta xi. Dan luas keseluruhan dihitung dengan menjumlahkan luas dari semua bagian trapesium, yaitu L sama dengan sigma n-1 I sama dengan 0 LI, sehingga diperoleh L sama dengan sigma n-1 I sama dengan 0 setengah H dikali Fi plus 1 sama dengan H per 2 dikali F0 2F1 plus 2F2 plus titik-titik plus 2 Fn-1 plus Fn. Selanjutnya ada algoritma metode trapezoida. Selanjutnya yang pertama ada definisikan Y sama dengan Fx terlebih dahulu. Lalu yang kedua, tentukan batas bawah dan batas atas dari integrasinya. Yang ketiga, tentukan jumlah pembagi area N. Yang keempat, hitung H, hitung menggunakan rumus H sama dengan B min A per N. Lalu hitung luasnya dengan rumus H per 2 dikali F0 plus 2 sigma N-1 I sama dengan 1 Fi plus Fn. Yang ketiga ada metode Simpson. Metode integrasi Simpson merupakan pengembangan dari metode integrasi trapezoida. Hanya saja, daerah pembaginya bukan berupa trapesium tetapi berupa dua buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengahnya seperti terlihat pada gambar berikut ini. Atau dengan kata lain, metode ini adalah metode rata-rata dengan pembobot kuadrat. Nah, ini adalah gambar dari metode Simpson.
Nah, berdasarkan gambar tersebut, metode Simpson itu bila menggunakan trapesium luas bangun seperti pada gambar itu bisa menggunakan rumus L sama dengan H per 2 dikali F N-1 plus FI plus H per 2 dikali FI plus I plus 1 sama dengan H per 2 dikali F ditambah 2FI plus 2I plus 1. Nah, pemakaian aturan Simpson ini dimana bobot FI sebagai titik tengah dikalikan 2 untuk menghitung luas bangunan di samping, yaitu si gambar tadi. Bisa menggunakan rumus H per 3 dikali F minus 1 plus 2FI plus H per 3 dikali 2FI plus FI plus 1 sama dengan H per 3 plus FI plus 1 plus 4FI plus FI plus 1. Nah, dengan menggunakan aturan Simpson, luas dari daerah yang dibatasi fungsi Y sama dengan Fx dan sumbu X dapat dihitung sebagai berikut, yaitu L sama dengan H per 3 dikali FO plus 2FI plus H per 3 dikali 2FI plus F2 ditambah H per 3 dikali F2 plus 2F3 ditambah H per 3 dikali 2F3 plus F4 plus titik plus H per 3 dikali Fn-2 plus 2Fn-1 plus H per 3 dikali 2Fn-1 plus Fn. Atau dapat pula ditulis I sama dengan integral batas A, B fx dx sama dengan H per 3 dikali FO plus 4 sigma N-1 dengan I sama dengan 135 FI plus 2 sigma N-2 dengan I sama dengan 2 4 bla 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 FI plus FM. Nah, selanjutnya adalah algoritma dari metode Simpson. Nah, algoritma metode Simpson itu ya mirip sama metode-metode yang lain, metode Riemann dan metode trapezoida. Yang pertama itu mendefinisikan Y sama dengan Fx terlebih dahulu, lalu menentukan batas bawah A dan batas bawah B, lalu menentukan jumlah pembagi H, yaitu dengan menggunakan rumus H sama dengan B min A per N. Jangan lupa menentukan pembagian areanya terlebih dahulu, yaitu nilai N-nya. Lalu hitung XI, yaitu dengan menggunakan rumus A plus I dikali H. Lalu hitung luasnya menggunakan rumus L sama dengan H per 3 FO plus 2FI plus H per 3 dikali 2FI plus F2 plus H per 3 dikali F2 plus 2F3 plus H per 3 dikali 2F3 plus F4 plus titik plus H per 3 dikali Fn per 2 ditambah 2 Fn-1 ditambah H per 3 dikali 2 Fn-1 plus Fn, atau dapat ditulis dengan L sama dengan H per 3 dikali FO plus 4 dengan sigma FI
I nya ganjil plus 2 sigma Fi dengan I nya genap plus Fn. Nah, itu adalah penjelasan tentang materi integral. Untuk lebih memahami materi-materi tersebut, kita akan masuk ke bagian pembahasan contoh soal dari integral. Berikut adalah contoh soalnya. Yang pertama, diketahui fungsi y sama dengan fx dengan f aksen x sama dengan 4x plus 6. Misal kurva y sama dengan fx melalui titik 2,8, tentukan persamaan kurva tersebut. Nah, yang pertama kita tentukan fx-nya itu adalah sama dengan integral f aksen x, dan f aksen x sama dengan 4x plus 6. Maka fx sama dengan integral 4x plus 6 dx. Fx sama dengan 2x kuadrat plus 6x plus c. Karena nantinya kurvanya itu akan melalui titik 2,8, maka kita hitung untuk x-nya kita ganti menjadi 2, yaitu f2 sama dengan 8. Lalu persamaan fungsi tersebut itu kita substitusikan ke fx yang sudah ada, yaitu si 2x kuadrat plus 6x plus c tadi. Nah, lanjut kita substitusikan, yaitu fx sama dengan 2x kuadrat plus 6x plus c. Itu kita masukkan x nya itu sama dengan 2. F2 sama dengan 2 kali 2 kuadrat plus 6 kali 2 plus c. F2 nya itu sama dengan 8, sama dengan 8 plus 12 plus c. C sama dengan 12 karena kita tukar posisinya, jadi menjadi minus. Nah, jadi persamaan kurva tersebut atau si kurva y ini yang benar adalah fx sama dengan 2x kuadrat plus 6x min 12, karena c nya ketemu, hasilnya min 12, tinggal dimasukin aja ke persamaan. Melanjutkan ke contoh soal berikutnya. Ini ada tentang integral Riemann kiri. Jadi kita harus menentukan, soalnya menyuruh kita untuk menentukan jumlah Riemann kiri dari fungsi tersebut. Fungsinya yaitu fx sama dengan x plus 7. Nah, pada suatu interval yang ada itu nanti dia pengen intervalnya itu dibagi menjadi 4 subinterval. Intervalnya itu 0,8, nanti dibagi menjadi 4 subinterval. Nah, langsung aja kita kerjakan. Yang pertama kita membagi si interval yaitu 0,8 ini menjadi subinterval, menjadi 4 subinterval. Ditemukan hasilnya itu adalah 0, 2, 4, 6, 8. Untuk penjumlahan Riemann kiri, kita perlu menemukan tinggi persegi panjang
yang nilainya berasal dari nilai fungsi paling kiri setiap subinterval terlebih dahulu, atau f0, f2, f4, dan f6. Untuk nilai f0 tinggal dimasukin aja dari rumus fx sama dengan x plus 7, tinggal dimasukin aja x nya diganti 0. f0 sama dengan 0 plus 7 sama dengan 7. Lalu untuk f2, x nya diganti 2 menjadi 2 plus 7 sama dengan 9. Begitu pula untuk nilai x nya 4 dan 6. 4 plus 7 sama dengan 11 dan 6 plus 7 sama dengan 13. Karena setiap subinterval memiliki lebar 2, jumlah riemann kiri adalah A sama dengan 2 dikali 7 plus 9 plus 11 plus 13 sama dengan 80. Jadi hasilnya jumlah riemann kiri dari fungsi fx sama dengan x plus 7 adalah sama dengan 80. Oke, contoh soal selanjutnya itu masih tentang metode Riemann. Soal nomor 1, di sebuah pabrik produksi barang sebesar fx sama dengan e pangkat min x kuadrat dalam unit barang. Nah, barang ini akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Waktu produksi diukur dalam jam dan berlangsung antara T0 hingga T2 jam. Hitunglah perkiraan total jumlah barang yang diproduksi dalam 2 jam pertama menggunakan Riemann sum atau jumlah total Riemann dengan 4 subinterval dan titik kiri. Yang pertama, kita kan sudah mengetahui ya bahwa interval T atau interval dari jamnya itu adalah 0 hingga 2 jam atau 0,2. Lalu produksi barang fx sama dengan e pangkat min x kuadrat. Nah, yang ditanyakan yaitu perkiraan total jumlah barang pada 2 jam pertama dengan Riemann sum 4 subinterval dan titik kiri. Yang pertama, kita membagi intervalnya dulu menjadi subinterval dengan rumus delta T sama dengan batas interval yang besar dikurangi yang kecil per banyaknya subinterval yang dimau, jadi 2 per 0 per 4 sama dengan 0,5, sehingga subintervalnya didapat yaitu interval pertama 0,0,5, yang kedua ada 0,5 dan 1, selanjutnya ada 1 dan 1,5, serta ada 1,5 dan 2. Setelah mendapat keempat subinterval, maka kita menentukan titik kirinya, yaitu 0 untuk T1 nya 0, T2 nya 0,5, T3 nya 1, dan T4 nya 1,5. Lalu kita masukkan titik kirinya itu ke dalam persamaan fx. Karena tadi fx nya yaitu fx e pangkat min x kuadrat, maka x nya diganti menjadi titik kiri si T1 sampai T4 lagi. Yang pertama f0 sama dengan e pangkat min 0 kuadrat sama dengan 1. Untuk x 0,5 dari e pangkat min 0,5 kuadrat
dengan 0,7788. Lalu untuk nilai X1 sama dengan E pangkat min 1 kuadrat sama dengan 0,3679. Untuk nilai X nya 1,5, maka E pangkat min 1,5 kuadrat sama dengan 0,1054. Nah, setelah ditemukan keempat hasil tersebut, kita menghitung Riemann sumnya, yaitu sama dengan 1 plus 0,778 plus 0,3679 plus 0,1054 dikali setengah, karena tadi hasil dari pembagian 4 subintervalnya itu adalah 0,5, maka kita kali dengan 0,5, maka 2,2521 dikali 0,5 hasilnya 1,12605. Jadi perkiraan total jumlah barang yang diproduksi dalam 2 jam adalah 1,12605 unit. Selanjutnya ada seorang pengemudi mobil bergerak dengan kecepatan Vx sama dengan 1 per x kuadrat plus 1 per meter per detik pada interval waktu x elemen dari interval 1,4 detik. Hitunglah perkiraan jarak yang ditempuh oleh kendaraan tersebut antara detik 1 hingga 4 menggunakan Riemann sum dengan 5 subinterval dan titik kanan. Nah, seperti tadi kita sudah menemukan interval x nya itu adalah 1,4. Lalu kecepatan mobilnya itu Vx sama dengan 1 per x kuadrat plus 1 m per s, meter per second. Nah, kita disuruh untuk mencari perkiraan jarak tempuh antara titik 1 hingga 4 menggunakan Riemann sum dengan 5 subinterval di titik kanan. Yang pertama, kita bagi dulu interval 1,4 menjadi 5 subinterval dengan rumus seperti tadi, 4 min 1 per 5 sama dengan 0,6. Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka subinterval yang didapat yaitu 1 dan 1,6, 1,6 dan 2,2, 2,2 dan 2,8, 2,8 dan 3,4, serta 3,4 dan 4. Lalu kita menentukan titik kanan tiap subinterval. Untuk x1 itu 1,6, x2 2,2, x3 2,8, x4 3,4, x5 itu 4. Lalu setelah menentukan titik kanan tiap subinterval, kita hitung Vx nya dengan memasukkan nilai tiap titik. Untuk V1,6 sama dengan 1 per x kuadrat plus 1 sama dengan 1 per 1,6 kuadrat plus 1 sama dengan 1 per 2,56 plus 1 sama dengan 1 per 3,56 sama dengan 0,2808. Begitu pula untuk nilai xx berikutnya. Untuk nilai x2,2 ditemukan hasil 0,1712. Untuk Vx 2,8 ditemukan hasil 0,1131. Untuk x 3,4 ditemukan 0,0795 dan untuk x nya 4 ditemukan 0,0588. Nah, setelah menemukan kelima hasil dari subinterval titik kanan, kita menghitung Riemann sumnya,
kita jumlahkan semuanya, yaitu 0,2808 ditambah 0,1712 ditambah 0,1131 ditambah 0,0795 ditambah 0,0588 yang dikali dengan 0,6 sama dengan 0,7035 dikali 0,6 sama dengan 0,4221. Jadi perkiraan jarak tempuh kendaraan pada detik 1 hingga 4 yaitu 0,4221 meter. Soal selanjutnya yaitu sebuah taman tumbuh secara eksponensial dengan kecepatan pertumbuhan Gx sama dengan cos x m kuadrat per hari, di mana x adalah waktu dalam hari dengan x elemen interval 0, hitunglah perkiraan luas taman yang tumbuh antara hari 0 hingga hari ke pi menggunakan Riemann sum dengan 6 subinterval dan titik tengah. Yang pertama, sudah diketahui bahwa interval x adalah 0, pi. Dengan kecepatan tumbuh tanamannya itu Gx sama dengan cos x m kuadrat per hari. Kita disuruh untuk memperkirakan luas taman antara hari ke-0 hingga hari ke-pi menggunakan Riemann sum dengan 6 subinterval di titik tengah. Yang pertama, kita bagi dulu interval 0, pi menjadi 6 subinterval dengan cara menggunakan rumus delta x sama dengan pi min 0 per 6 sama dengan pi per 6. Berdasarkan hasil tersebut didapatkanlah 6 subinterval dengan interval-intervalnya sebagai berikut: 0, pi per 6, pi per 6, pi per 3, pi per 3, pi per 2, pi per 2, 2 pi per 3, 2 pi per 3, 5 pi per 6, 5 pi per 6, pi. Nah, setelah menentukan 6 subinterval tersebut, kita cari titik tengah dari tiap subinterval. Untuk x1 itu pi per 12, x2 pi per 4, x3 5 pi per 12, x4 3 pi per 4, x5 7 pi per 12, dan x6 11 pi per 12. Lalu setelah menemukan titik tengahnya, kita hitung nilai fungsi di titik tengah tersebut dengan cara dimasukkan nilai x-nya ke dalam persamaan gx. Nah, untuk x pi per 12 hasilnya 0,9659. Untuk pi per 4 itu hasilnya 0,7071. Untuk 5 per 12 itu hasilnya 0,2588. Untuk 3 pi per 4 hasilnya min 0,7071. Untuk 7 pi per 12 hasilnya min 0,2588. Untuk 11 pi per 12 hasilnya min 0,9659. Nah, lalu kita hitung Riemann sumnya. Kita jumlahkan semua lalu kita kalikan dengan pi per 6. Maka ditemukan hasilnya adalah 0 kali pi per 6 sama dengan 0. Jadi perkiraan luas taman yang tumbuh pada interval waktu 0 hingga pi hari adalah 0 meter kuadrat. Selanjutnya, di sebuah proyek konstruksi, jumlah material yang digunakan yaitu mx sama dengan x per 4 min
2x pangkat 3 plus x min 1 dalam ton bertambah sesuai waktu hingga x dalam jam. Maka dimulai pada x sama dengan min 1 jam hingga x sama dengan 1 jam. Hitunglah perkiraan total material yang digunakan menggunakan ria langsung dan 3 subinterval di titik kiri. Diketahui intervalnya itu min 1,1 dengan fungsi mx nya x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus x min 1 ton. Nah, kita disuruh untuk mencari perkiraan total material yang dibuat dalam waktu min 1 hingga 1 jam menggunakan ria langsung dengan 3 subinterval di titik kiri. Yang pertama, pasti kita harus membagi dulu intervalnya, yaitu intervalnya min 1,1 dibagi menjadi 3, yaitu 1 plus 1 per 3 sama dengan 2 per 3. Lalu kita menentukan subintervalnya, yaitu ada min 1, min 1 per 3, min 1 per 3, 1 per 3, dan 1 per 3,1. Lalu kita tentukan titik kiri tiap subintervalnya. Untuk x1 itu ada min 1, x2 ada min 1 per 3, dan x3 ada 1 per 3. Lalu kita tentukan nilai fungsinya dengan memasukkan nilai titik kiri tersebut ke dalam persamaan fx. Untuk x min 1 hasilnya 1, x min 1 per 3 hasilnya min 1,247, dan untuk x 1 per 3 hasilnya min 0,7285. Lalu kita hitung ria langsungnya, kita tambahkan hasil dari ketiga nilai fungsi tersebut, lalu dikali 2 per 3, maka ditemukan hasilnya min 0,6505. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu sebuah mesin menggunakan energi EX dengan rumus EX sama dengan INX dalam Joule pada waktu X dengan perkiraan total energi pada detik pertama hingga detik ketiga itu berapa. Kita harus menggunakan rumus ria langsung dengan 4 subinterval di titik tengah. Yang pertama, intervalnya itu ada 1,3 dengan rumus energinya EX sama dengan INX. Nah, kita bagi intervalnya terlebih dahulu. Intervalnya kan 1,3, kita bagi menjadi 4 subinterval dengan rumus delta X sama dengan 3 min 1 per 4 sama dengan 2 per 4 sama dengan 0,5. Lalu kita tentukan 4 subinterval berdasarkan hasil pembagian interval tersebut. Ada 4 subinterval, yaitu 1 dan 1,5, 1,5 dan 2, 2 dan 2,5, 2,5 dan 3. Lalu kita tentukan titik tengahnya dari keempat subinterval tersebut dengan nilai tengah dari X1 itu ada 1,25, X2 ada 1,75, dan X3 ada 2,25, X4 ada 2,75. Nah, setelah kita menentukan titik tengahnya, kita hitung nilai fungsinya yang ada di titik tengah dengan cara memasukkan nilai titik tengah ke dalam fungsi energi tadi EX sama dengan INX. Untuk X 1,25 hasilnya adalah 0,2231. Untuk X 1,75 hasilnya 0,5599. Untuk X
sama dengan 0,81, untuk X sama dengan 2,25, hasilnya 0,8109. Untuk X 2,75 hasilnya 1,0116. Nah, setelah menemukan hasil dari fungsi titik tengah, kita hitung Riemann sumnya dengan cara menambahkan keempat nilai fungsi tersebut lalu dikali dengan 0,5. Jadi 0,2231 ditambah dengan 0,5599 ditambah 0,8109 ditambah 1,0114, hasilnya 26055 dikali dengan 0,5, hasilnya 1,3028. Nah, jadi perkiraan total energi yang digunakan oleh mesin adalah sebesar 1,3028 Joule. Oke, sekian video dari saya tentang materi integral. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan pada materi maupun pembahasan soal yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.